Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Nanang selaku dosen pengampu dari mata kuliah pemrograman website. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai tugas pemrograman website week ketiga, yaitu menggunakan praktek menggunakan aplikasi, membuat aplikasi kalkulator dan membuat aplikasi from. Nah, kita di sini bisa lihat di sini adalah tampilan hasilnya. Atau hasil runnya. Jadi di sini adalah hasil runnya, teman-teman. Bisa dilihat hasilannya di sini. Ini adalah codingnya. Bisa dilihat di sini saya bentuk kayak kalkulator seperti biasanya. Nah, ini adalah coding kalkulatornya. Nah, saya jelaskan. Di sini antara style CSS sama CSS sama PHP dan HTML itu saya pisah. Karena saya rasa CSS itu kalau dipisah itu lebih lebih apa ya? Lebih lebih enak untuk dijelaskan tentu saja dan enak untuk dioper-aprek gitu. Nah, ini saya jelaskan dulu. Jadi ini result itu kayak hasilnya itu nanti hasil di bawahnya itu berdasarkan perhitungan bawah. Jadi result sama dengan masih kosong kan nanti. Nah, ini jika resultnya diisi. Post atau from disubmit jika dikirim. Nah, ini akan tersimpan ke resultnya. Input nanti result sama dengan post input, jadi akan tersimpan ke resultnya seperti itu. Nah, ini jika buttonnya, nah ini button, nanti di bawah juga ada penjelasan buttonnya. Button itu apa? Button itu saya simulasikan sebagai tombolnya, tombol untuk angka-angkanya. Tadi kan kita sudah melihat di tampilannya bahwa saya memilih button untuk setiap angkanya. Nah, makanya di sini tulisannya button. Nah, button kita lihat di sini sama dengan eval dan lain sebagainya. Eval sama dengan itu kayak menghitung perhitungannya. Berdasarkan perhitungannya nanti result akan sama dengan return of result. Result nanti hasilnya akan masuk ke result tadi. Ke sama dengan tadi. Karena nanti nilainya masih kosong nih. Ketika diisi, jika diisi ini berarti akan masuk ke sana. Nah, nanti case K. Case C itu apa? Case C itu adalah clear-nya. Clear itu bagaimana menghapusnya. Jadi ketika dihapus nanti berarti tidak ada. Defaultnya itu kayak tambahan nilai ke tombol ya, sebagai sama dengan result sama dengan tombol. Jadi result sama dengan button atau tombol. Ini saya jelaskan mengenai HTML-nya. Ini ya basic HTML teman-teman. Untuk tipe HTML, tipenya seperti HTML, meta dan lain sebagainya itu wajar. Biasanya ini title itu apa? Title itu judul dari web saya. Nah, ini saya namanya kalkulator Samuel. Saya ini memakai aplikasi Visual Code ya teman-teman. Nah, terus link rel style set. Nah, ini apa? Ini untuk memanggil. Ini untuk memanggil apa? Untuk memanggil tadinya eh CSS-nya. Kan CSS tadi saya taruh di file yang berbeda. Oleh sebab itu harus dipanggil. Kecuali kalau kita menjadikan satu di satu file. Nanti cuma ditulis style terus garis miring style dan sebagainya itu tinggal dituliskan saja. Ini headnya, head body, sorry, badinya. Jadi body, jadi badannya itu tekan terisi apa itu. Ini badannya nanti namanya kalkulator dan sebagainya. Display, jadi tampilannya itu akan menampilkan apa aja. Ini teman-teman, div class button. Jadi bentuknya nanti classnya itu button atau tombol. Jadi bisa dilihat di sini button, type submit, name button, value-nya 7 sama dengan 7. Nah, ini artinya apa? Berarti artinya ini value-nya button itu tadi adalah 7, nilai ke-7, itu nilai 7. Kenapa nilai 7? Karena tadi kan di dalam button tadi itu saya masukkan value juga. Jadi nggak cuma button tapi ada value-nya, value angka 1 sampai 9. 0 sampai 9. Nah, jadi value-nya itu juga akan mengindikasikan. Jadi value-nya ini apa? Terus juga ada bentuk perkalian penjumlahannya seperti itu teman-teman. Ini ada seperti ini. Nah, ini tadi button submit, button value check, check clear dan lain sebagainya. Tadi kan ada tulisannya waktu di dalam PHP-nya kan ditulis tadi bahwa kita melihat bahwa di sini eh case C result teman ini di clear berarti. Ya, ini dipanggil lagi seperti itu.
Jadi saling memanggil dan memanggil. Ya, sini CSS-nya. Nah, ini saya jelaskan CSS-nya, badinya. Body di badannya itu seperti apa warnanya nanti. Background colornya tadi apa warnanya? Saya warnai putih lah, putih semi putih walaupun nggak putih ya. Kalau putih full kan F kan. Ini F0 F0 F0. Berarti nanti tidak putih bersih. Jadi seperti ini. Nah, ini kan seperti rada abu-abu kan teman-teman. Nah, ini backgroundnya nanti adalah itu. Jadi warna sini. Font family-nya sans serif. Nah, font family sans serif apa? Ini. Fontnya ini. Mana tadi? Ini. Ini. Font family-nya itu sans serif karena saya memilih sans serif seperti itu. Terus saya jelaskan ini kalkulator, kalkulator Booksedo itu apa? Booksedo adalah sedonya atau bayangannya. Di sini kan ada sedonya teman-teman. Kalau bisa dilihat sedonya di sini. Sedonya itu apa? Sedonya itu adalah bayangannya teman-teman. Seperti itu. Nah, di sini display dan sebagainya Booksedo. Ini kan sedonya, ini ngatur sedo dan lain sebagainya. Background dan background colornya. Ini displaynya, tampilannya dilihat seperti ini. Buttonnya, pengaturan buttonnya jaraknya seberapa, apa bentuknya seperti apa, gapnya berapa diatur sini. Buttonnya juga diatur nih. Warna buttonnya kita kan melihat di sana warna abu-abu sama putih. Kita lihat di sini, loh ya kan, abu-abu sama putih. Jadi abu-abu ketika dipencet, putih ketika tidak. Ini adalah juga buttonnya, warna buttonnya. Ini button yang angka teman-teman ya. Ini button yang lainnya, istilah button yang rata clearnya clearnya itu batannya warna apa dan lain sebagainya, jadi itu warna macam-macam batannya. Nah, nanti hasilnya seperti apa? Hasil coding yang tadi seperti ini. Jadi ini HTML itu seperti kerangkanya ya teman-teman. Kalau di PHP-nya itu seperti otaknya, jadi otak yang menjalankan pemrograman perhitungannya, sedangkan yang HTML itu adalah kerangka model atau desainnya. CSS apa? CSS desainnya itu sendiri. Atau kita bisa melihat biasanya itu CSS yang membuat pemanisnya seperti itu. Yang ini bisa kita lihat ini di sini. Kita bisa hitung teman-teman. 30, 300 ditambah 400 sama dengan 700. Clear? Berarti tadi yang PHP-nya menjalankan fungsinya tadi berarti. Jadi ini sangat mempengaruhi. Ini yang pertama, teman. Ini kalau saya lanjutkan ke from view data ya. Baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan from biodata, penjelasan biodata. Ini biodata ini sedikit ribet ya teman-teman, karena ini saya simpan ke file Johnson apa Johnson itu. Jadi nama file, ntar di sini ya saya isi, ini sudah ada isinya teman-teman. Jadi bisa ada inputnya satu, disimpan di sini. Coba kita buka codingnya sebentar, saya bukakan coding. Bukan ini, maaf. Jadi ini. Jadi ini file Johnson dari Johnson ini, nah ini nanti kan file yang tadi saya input masuk ke sini. Nah ini adalah otaknya. Nah, saya sering menyebutkan PHP itu sebagai otaknya karena di sini tuh PHP itu berfungsi sebagai memang sebagai otak yang menjalankan sistemnya itu gitu loh. Menyimpan, menginput. Sedangkan kalau kita lihat HTML-nya cuma sebagai kerangkanya dan CSS sebagai desainnya atau sebagai pemanis desainnya supaya indah dilihat seperti itu. Nah, kita lihat di sini biodata ini adalah namanya. Jadi menginisiasi variabel biodata dengan nama file Johnson gitu yang akan digunakan untuk menyimpan data. Tapi kan ada file Johnson. Jadi ketika saya menginput nanti saya taruh ke file Johnsonnya tadi tuh. Terus lanjutnya kemudian lanjutnya ada fungsi untuk menyimpan datanya. Ini adalah function untuk menyimpan datanya. Function save view data. Berarti functionnya untuk menyimpan data yang tadi sudah saya masukkan, view data, list data, dan sebagainya. Johnson code. Jadi sebagai disimpan ke Johnsonnya tadi. Data Johnson tadi seperti ini ya. Itu kan sudah saya inputkan tadi. Ini proses from submissionnya. Jadi ketika bagaimana sih prosesnya nanti. Jadi di sini saya akan jelaskan. Ini adalah fungsi untuk
menyimpan biodatanya. Kok menyimpan? Bukan menyimpan sih. Ke submissionnya untuk menyimpan, ya betul, menyimpan. Jadi nama, nah jadi nama nanti masuk kemana? Pos nama dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Ini new biodata, new biodata gitu. Save biodata. Berarti data yang tadi di save. Di save ke new biodata, data baru seperti itu. Ini adalah function untuk menyimpan, teman-teman. Jadi function di dalam PHP untuk menyimpan. Jadi itu kayak otaknya di sini. Nah, ini saya jelaskan codingnya, teman-teman ya. Oke, saya akan menjelaskan bagian HTML-nya. Ini adalah head-nya, itu seperti biasa yang saya jelaskan tadi. Ini saya namai from biodata. Sama CSS. CSS-nya saya bisa di sini karena biar lebih mudah dan tidak ribet. Terus ini dilihat from group dan lain sebagainya. Ini adalah kerangkanya, teman-teman. Kan kita tadi kan dilihat di sini. Di sini ada from biodata dan lain sebagainya, kerangka-kerangkanya ini nama dan lain sebagainya. Nah, itu pemrogramannya seperti apa? Kalau di dalam HTML ya seperti ini. Seperti mana tadi? Ini. Seperti ini tadi. Jadi from-nya jenis label, labelnya jenis dan sebagainya. Ini jadi apa ya, kayak itu kan label, label itu kayak tadi boxnya yang untuk mengisi seperti itu. Jadi ini tadi seperti tadi itu kerangkanya. Itu data biodata. Ini bawahnya. Jadi setelah di save, tadi kan atasnya atas. Jadi program yang atas ini di dalam body atas ini kontainer bentuknya seperti apa nanti, itu nanti akan berpindah. Jadi seperti ini. Nah, setelah codingan ini tuh menghasilkan yang mana? Kalau di sini kerangkanya, mana kursor saya. Nah, menghasilkan ini, teman-teman. Menghasilkan ini. Menghasilkan atas ini. Nah, untuk bawah ini, saya jelaskan lagi. Untuk bawah ini adalah codingnya seperti ini. Jadi setelah kita tulis dipanggil nanti. Mana tadi kok? Visual Studio Code. Nah, ini. Nah, ini, ini. Jadi panggil nama dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Berarti isinya apa tadi? Ini ada nama, tanggal lahir dan lain sebagainya. Apakah benar di sini? TH, TD, 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 TH dan lain sebagainya. Tab TH dan TD itu kayak urutan dalam tabelnya itu mau ditaruh kemana? Row-nya atau dan sebagainya. Tabel itu mengindikasikan, tulisan tabel di sini mengindikasikan bahwa bentuknya tabel. Benar nggak? Benar nggak? Untuk di sini tadi bentuknya tabel, kita lihat. Oh, ternyata benar. Tabel isinya apa? Di sini tadi inputannya. Sudah, saya jelaskan lagi. Nah, itu HTML, sebagainya ini. Nah, tadi data yang sudah terinput tadi di sini kan save, dipanggil lagi ketika orangnya sudah mengklik, klik submit, dipanggil di sini, ikut data dan sebagainya. Panggil apa? Bagian name, berarti ya di nama tadi. Di name ya berarti di nama tadi dan lain sebagainya, info dan lain sebagainya. Kita coba simulasikan teman-teman ya. Karena kalau kita tidak simulasikan, kita nanti tidak tahu prosesnya seperti apa. Itu. Saya simulasikan. Tadi mana tadi? Nih, saya simulasikan. Saya simulasikan nama saya. Sa jangan pakai nama saya sih. Pakai nama Udin. Oh, jangan Udin. Udin Dono. Dono. Tanggal lahirnya kapan? Mungkin 30 November bulan 11 tahun 2004. 4. Tahun 2000. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki dong. Namanya Surabaya Barat. Surabaya Barat. Bayungan. Bayungan. Terus emailnya udin at gmail.com. Contohnya. Nomor teleponnya 0881 036 182 021. Ini saya simulasikan saja teman-teman ya. Nah, ini simpan biodata. Si biodata sudah disimpan di sini. Namanya siapa? Udin Dono dan sebagainya. Ini pasti tersimpan ke file Johnson saya. Karena tadi kan perintah saya ketika sudah disubmit simpan ke Johnson. Kita coba lihat ya. Pasti sudah. Sudah masuk. Sebentar. Saya yakin pasti masuk.
Bentar, kok tidak masuk? Ini namanya Udin Dono. Ini masuk di sini, masuk sistem masuk. Jadi data tadi saya masukkan ke Peter Johnson gitu dalam codingannya biar kita bisa tahu. Jadi mungkin itu saja. Jadi itu penjelasan singkat dari coding yang sudah saya jelaskan tadi, dari kalkulator sederhana maupun dari from pendaftaran. Sebetulnya PHP itu memiliki fungsi yang sangat banyak, teman-teman, terutama PHP, HTML, CSS. Nah, bahasa pemrograman ini menurut saya itu banyak sekali fungsinya, terutama PHP itu untuk menyimpan data, query, dan lain sebagainya. Dan nanti itu akan menyambung juga ke sistem basis data. Menurut saya PHP itu sangat berguna, terutama untuk penggunaan seperti ini, utama kan penyimpanan dan lain sebagainya itu menggunakan data PHP, bahasa pemrograman PHP dan lain sebagainya. Nanti kita juga akan belajar, eh saya lupa bahasanya apa. Nanti kita juga belajar HTML CSS itu fungsinya apa, untuk HTML sebagai kerangka kerangka tampilannya, CSS untuk pemanis dari kerangka tadi, di desainnya itu diperbarui, dibaguskan lagi dari TSS tadi. Seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah melihat. Terima kasih Bapak Nanang yang sudah memberikan tugas dan sudah menjelaskan kepada kami mengenai HTML, PHP, dan juga CSS. Terima kasih. Ini ilmu sangat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Samuel Domatius, pamit undur diri. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila saya ada kesalahan dalam tutur kata, perbuatan, dan tindak laku saya. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.